3 kali 8 sama dengan 23. Yan Hui adalah murid kesayangan Konfusius yang suka belajar, sifatnya baik. Pada suatu hari ketika Yan Hui sedang bertugas, dia melihat satu toko kain sedang dikerumunin banyak orang. Dia mendekat dan mendapati pembeli dan penjual kain sedang berdebat. Pembeli berteriak, 3 kali 8 sama dengan 23. Kenapa kamu bilang 24? Yan Hui mendekati pembeli kain dan berkata, "Hai sobat, 3 kali 8 sama dengan 24. Tidak usah diperdebatkan lagi." Pembeli kain tidak senang lalu menunjuk hidung Yan Hui dan berkata, "Siapa minta pendapatmu?" Kalaupun mau minta pendapat, mesti minta ke Konfusius, benar atau salah. Konfusiuslah yang berhak mengatakan. Yan Hui baik. Jika Konfusius bilang kamu salah, bagaimana? Pembeli kain, kalau Konfusius bilang salah, kepalaku aku potong untukmu. Tapi kalau kamu yang salah, bagaimana? Yan Hui, kalau aku yang salah, jabatanku untukmu. Keduanya sepakat untuk bertaruh, lalu pergi mencari Konfusius. Setelah Konfusius tahu duduk persoalannya, Konfusius berkata kepada Yan Hui sambil tertawa, 3 kali 8 sama dengan 23, Yan Hui, kamu kalah. Kasihkan jabatanmu kepada dia. Selamanya Yan Hui tidak akan berdebat dengan gurunya. Ketika mendengar Konfusius bilang dia salah, diturunkannya topinya, lalu dia berikan kepada pembeli kain. Orang itu mengambil topi Yan Hui dan berlalu dengan puas. Walaupun Yan Hui menerima penilaian Konfusius, tapi hatinya tidak sependapat. Dia merasa Konfusius sudah tua dan pikun, sehingga dia tidak mau lagi belajar darinya. Yan Hui minta cuti dengan alasan urusan keluarga. Konfusius tahu isi hati Yan Hui dan memberi cuti padanya. Sebelum berangkat, Yan Hui pamitan dan Konfusius memintanya cepat kembali setelah urusannya selesai. Dan memberi Yan Hui 2 nasihat. Bila hujan lebat, janganlah berteduh di bawah pohon dan jangan membunuh. Yan Hui bilang, "Baiklah," lalu berangkat pulang. Di dalam perjalanan tiba-tiba angin kencang disertai petir. Kelihatannya sudah mau turun hujan lebat. Yan Hui ingin berlindung di bawah pohon, tapi tiba-tiba ingat nasihat Konfusius dan dalam hati berpikir untuk menuruti kata gurunya sekali lagi. Dia meninggalkan pohon itu. Belum lama dia pergi, petir menyambar dan pohon itu hancur. Yan Hui terkejut. Nasihat gurunya yang pertama sudah terbukti. Apakah saya akan membunuh orang? Yan Hui tiba di rumahnya sudah larut malam dan tidak ingin mengganggu tidur istrinya. Dia menggunakan pedangnya untuk membuka kamarnya. Sesampai di depan ranjang, dia meraba dan mendapati ada seseorang di sisi kiri ranjang dan seorang lagi di sisi kanan. Dia sangat marah dan mau menghunus pedangnya. Pada saat mau menghujamkan pedangnya, dia ingat lagi nasihat Konfusius, jangan membunuh. Dia lalu menyalakan lilin dan ternyata tidur di samping istrinya adalah adik istrinya. Pada keesokan harinya, Yan Hui kembali ke Konfusius, berlutut dan berkata, "Guru, bagaimana guru tahu apa yang akan terjadi?" Konfusius berkata, "Kemarin hari sangatlah panas, diperkirakan akan turun hujan petir, makanya guru mengingatkanmu untuk tidak berlindung di bawah pohon. Kamu kemarin pergi dengan amarah dan membawa pedang, maka guru mengingatkanmu agar jangan membunuh." Yan Hui berkata,
Guru, perkiraanmu hebat sekali. Murid sangatlah kagum. Konfusius bilang, "Aku tahu kamu minta cuti bukanlah karena urusan keluarga. Kamu tidak ingin belajar lagi dariku. Cobalah kamu pikir. Kemarin guru bilang 3 kali 8 sama dengan 23 adalah benar. Kamu kalah dan kehilangan jabatanmu. Tapi jikalau guru bilang 3 kali 8 sama dengan 24 adalah benar, si pembeli kainlah yang kalah dan itu berarti akan hilang 1 nyawa. Menurutmu, jabatanmu lebih penting atau kehilangan 1 nyawa yang lebih penting?" Yan Hui sadar akan kesalahannya dan berkata, "Guru, mementingkan yang lebih utama. Murid malah berpikir guru sudah tua dan pikun." Murid benar-benar malu. Sejak saat itu kemanapun Konfusius pergi, Yan Hui selalu mengikutinya. Cerita ini mengingatkan kita, jikapun aku bertaruh dan memenangkan seluruh dunia, tapi aku kehilangan kamu, apalah artinya? Dengan kata lain, kamu bertaruh memenangkan apa yang kamu anggap adalah kebenaran, tapi malah kehilangan sesuatu yang lebih penting. Banyak hal ada kadar kepentingannya. Janganlah gara-gara bertaruh mati-matian untuk prinsip kebenaran itu, tapi akhirnya malah menyesal, sudah terlambat. Banyak hal sebenarnya tidak perlu dipertaruhkan. Mundur selangkah malah yang didapati adalah kebaikan bagi semua orang. Bersikeras melawan pelanggan, kita menang, tapi sebenarnya kalah juga. Bersikeras melawan bos, kita menang, tapi sebenarnya kalah juga. Bersikeras melawan suami, kita memang menang, tapi sebenarnya kalah juga. Bersikeras melawan teman, kita menang, tapi sebenarnya kalah juga. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasinya.